Bertemu lagi di channel YouTube Saham Profitku. Apa kabar pemirsa? Saya berharap Anda dalam kondisi yang sangat sehat. Hari ini hari Minggu tanggal 8 Desember 2024. Semoga di hari Senin besok bursa Anda bisa mendapatkan satu inspirasi melalui video di saat ini. Kami beri topik dengan batasan begini cara bandar melakukan buyback secara diam-diam atau buyback in silent. Pemirsa, sebelumnya disclaimer on bahwa apa yang kami tampilkan sekali lagi bukan ajakan untuk membeli, juga bukan ajakan untuk menjual. Terlebih dari itu adalah ajakan bagi pemirsa untuk beredukasi sehingga Anda bisa terhindar dari resiko kerugian dan memperbesar peluang Anda untuk mendapatkan take profit. Sekali lagi, saya merupakan peran serta daripada pemirsa sebelumnya untuk melakukan subscribe lebih dulu agar channel ini bisa bertumbuh dan berkembang dan menyajikan video-video menarik lainnya. Juga tidak lupa bagi pemirsa untuk melakukan komentar, baik komentarnya sehubungan dengan saran, pertanyaan, ataupun request emiten-emiten yang mungkin akan kita tampung untuk kita tampilkan di video-video berikutnya. Jadi jangan lupa juga untuk men-share apabila pemirsa sudah mendapatkan manfaat video ini ke rekan-rekan yang belum teredukasi secara perilaku bandar atau perilaku big money. Nah, pemirsa kita tahu bahwa Bursa Efek Indonesia dalam hal ini pasar modal Indonesia itu berdiri sejak tahun 1912. Jadi pola-polanya sama seperti saat ini. Yang berbeda adalah regulasi-regulasinya atau medianya. Kalau sekarang medianya adalah online. Oke, itu tidak terlalu penting ya. Yang paling pasti kami mengajak semua pemirsa untuk kembali mengingat-ingat atau mengulang apa yang sudah kita tampilkan di video-video sebelumnya. Kami sangat berharap supaya Anda mempunyai skill yang sifatnya auto. Anda punya insting tajam atau Anda punya intuisi yang sangat kuat. Bagaimana perilaku daripada big money di dalam trading di pasar modal. Teman-teman, pemirsa, sekali lagi bahwa metodologi yang kami anut adalah HK atau hajar kanan. Sebetulnya di dalam dunia trading atau apapun dan kita masuk ke metodologi HK yang terjadi di saham. Agar Anda dapatkan keuntungan, maka apa yang Anda jual itu harus lebih besar daripada apa yang Anda beli. Atau mungkin sama saja apa yang Anda beli harus lebih rendah daripada apa yang Anda jual. Nah, ketika Anda membeli sesuatu, entah Anda big money, ataupun individu, ataupun institusi, ketika Anda sudah mendapatkan sebuah harga beli, maka tidak ada cara lain ketika Anda ingin take profit, Anda harus melakukan sebuah markup atau average up. Jadi markup average up adalah membuat sebuah harga komoditas dalam hal ini saham untuk naik sebelum Anda melakukan distribute atau distribusi. Berapa banyak yang Anda distribusi? Nah, inilah yang berkaitan dengan topik buyback saham secara diam-diam. Nah, pemirsa, sekali lagi bahwa metodologi HK yang menjadi ciri khas daripada channel ini, itu sebetulnya ketika dideskripsikan adalah seseorang, individu, korporasi, mereka membeli sebuah lot dengan di atas harga pasar. Atau mungkin disamakan juga seseorang atau individu, institusi ya yang membeli sebuah saham dengan harga yang tertera di offer. Itu jelas sudah match dan itulah yang kami sebut dengan HK atau hajar kanan. Mari pemirsa kita sekarang masuk ke ini ya topik yang paling penting ya. Ini pertanyaan pertama kepada Anda, mana yang lebih gampang? Saya pakai pointer supaya jelas ya. Mana yang lebih mudah? Bukan kalau. Nah, ya. Mana yang lebih gampang bagi seorang big money di dalam menaikkan harga? Apakah ketika big money itu menguasai 10%, lalu dia menjadi mudah untuk membuat markup atau average up, ya? Atau big money itu menguasai 30% daripada kepemilikan yang ada di pasaran, atau big money itu menguasai 60% atau yang terakhir 80%, ataukah mungkin yang paling akhir adalah 100%. Ini bukan 10, ini adalah 100. Kami koreksi ya supaya
tidak bias artinya. Nah, ini kami itu 100 ya. Jadi impossible ketika seorang big money bisa menguasai 100%. Nah, sekarang kita masuk ke mekanismenya. Ketika berbicara mekanisme, saya ingin pemirsa punya gambaran jelas di luaran sana yang tidak tereducate ya. Mereka seringkali berdoa, berharap harga saham itu bisa naik. Tetapi mereka lupa bahwa sebuah pergerakan harga untuk naik ataupun turun itu memiliki mekanisme. Dan mekanismenya ini adalah diatur atau disetir atau dikendalikan oleh big money yang menguasai kepemilikan sangat banyak. Kita ulang-ulang ya, jangan pernah jemu karena ini adalah hal yang penting agar Anda bisa mempunyai insting yang tajam. Kita masuk ke Excel. Nah, ini pemirsa. Ini sheet 1. Oke, ini saya. Ya. Nah, pemirsa. Jadi ketika ada sebuah shareholder dengan totalnya 1 miliar ya, lembar ya, maka hal yang paling penting bagi seorang big money adalah kuasa itu sebanyak mungkin di harga tertentu. Nah, kita asumsikan ya, ketika seorang big money itu memulai dari nol lot, maka mereka harus mengakumulasi pelan. Mungkin 50 lot, 60 lot, 20 lot, 80 lot, 100 lot, 60 lot, 20 lot. Jam pertama, jam kedua, hari pertama, hari ketiga, hari ke-8, minggu 1, minggu 2, minggu 3, bulan 1, bulan 2, dan seterusnya. Kalau saya analogikan, mereka menguasai mungkin ya 1% saja. Lalu mereka melakukan akumulasi menjadi 4%, jadi 5%, ditambah lagi 6% jadi 11%, itu dilakukan secara terus-menerus ya. Anda perhatikan, memang ini bagi orang yang sudah paham mungkin menjemukan, tapi tidak ada persoalan ya, karena kami tidak tahu level daripada pemirsa apakah newbie ataupun advance, tapi apapun itu kami akan tampilkan sesuai dengan cara pandang kami selama ini di dunia pasar modal. Nah, Anda perhatikan dengan angka 80% atau 800 juta lembar, uang yang didistribusikan itu adalah 80 miliar. Anda bisa membayangkan ketika strategi markup itu sudah strategi yang dilakukan oleh big money untuk mendapatkan take profit, maka berapa besar pun sisa 20% tentunya, berapa besar pun yang akan di markup itu tidak terlalu signifikan mengubah poin daripada average ya. Jadi ini kita ngomong average lah ya. Ini bukan persentase ya, 100 ya, 100 poin ya. Jadi kita asumsikan ketika di 101, Anda perhatikan 105 ya. 101 dilakukan sebuah HK, 102, 103, 104, katakan di 115. Big Money melakukan HK sebesar 1%. Karena kita tahu ketika kepemilikannya 80% dikuasai oleh Big Money, artinya yang tersisa di pasaran itu sangat sedikit. Nah, Anda bisa melihat, coba Anda perhatikan, hanya 1% saja di angka 115. Dan Anda melihat, saya tulis di sini ya, jadi saya tulis di sini, jadi 115 ke 100 itu sebetulnya beda adalah 15 poin. Ini angka yang luar biasa besar menurut kami sebagai orang retail. Tetapi bagi big money ini bukan angka yang besar ya. Anda bisa melihat hanya dengan menambahkan 1,1 miliar rupiah di harga 115, maka akumulasi yang terbentuk adalah 80 ini ya 810 juta lembar ya. Average-nya hanya naik 0,19. Nah, inilah yang menjadi satu kegembiraan bagi kami dan teman-teman atau pemirsa yang melihat. Jadi ketika Anda follow the giant dengan angka 100, si big money melakukan satu markup hingga 115, Anda sudah profit berapa besar. Dan markup average up yang dilakukan oleh big money ini tidak terlalu mengubah poin 100 sebagai main poinnya itu bergerak naik hanya 0,19. Kita perhatikan bagaimana kalau 150, kita 10% saja atau terkumpul 100 juta lembar. Anda bisa melihat bahwa terjadi kenaikan dari 150
ke 100 itu 50 poin. Wah, ini adalah 50%. Dan kita melihat 50 poin perbedaannya ini lebih ya 50 poin, tetapi dia hanya 5,66 poin. Nah, inilah yang dinamakan strategi daripada big money di dalam melakukan average up, markup sebelum big money tersebut melakukan take profit. Ya, kembali ke topik kami, bagaimana Banda melakukan buyback diam-diam. Nah, sebetulnya kita akan berlanjut, tetapi ada satu hal yang paling penting Anda harus perhatikan hal ini. Pemirsa, Anda bisa mengetahui ketika 80% saham itu dikuasai oleh big money itu bisa melakukan apapun. Nah, ini kita simulasikan. Jadi dengan fake bid atau uang tunai, selain uang yang sudah didistribusikan dalam bentuk kepemilikan akumulasi, maka big money harus mempunyai hal kedua, yaitu dana segar atau cash is the king untuk melakukan fake bid. Ini kami tulis ya, asumsi saja ya, angkanya bulat supaya tidak sulit ya, 3 digit lah. Anda bisa melihat bahwa ketika kolom bid itu sangat tebal, dan kolom over ini hampir tidak ada. Mungkin ya adalah. Ini karena kepemilikan sudah dikuasai oleh big money, maka hanya kecil-kecil begini. Ya, Anda tolong perhatikan hal ini. Sesekali saya kasih 150 lah. Sesekali ya. Nah, Anda bisa melihat bahwa lapisan over sangat tipis. Ketika Anda korelasikan dengan ini, average up, Anda bisa melihat kalau ini big money akan menghabiskan jumlah lembar saham di sini, toh ini tidak membuat average up atau average yang dimiliki oleh big money itu melonjak drastis. Anda bisa melihat ya, dengan peningkatan yang cukup signifikan 50% atau 50 poin saja hanya membuat perbedaan 5,66 rupiah. Jadi ini tentu tidak akan menjadi persoalan ya. Nah, sekarang apa korelasinya dengan buyback secara diam-diam? Nah, pemirsa, andai kata ini sebuah tiang bendera, nanti kita aplikasikan ke emiten yang dimaksud. Ya, sebetulnya semua emiten hampir punya pola seperti ini. Ini kami gambarkan sebagai sebuah tower ya, atau ini saya anggap 100% upaya yang dimiliki oleh seorang big money untuk menguasai hampir ya. Jadi saya menggunakan tanda panah supaya mendukung ini ya. Jadi ketika seorang big money itu mulai di sini ya. Ini tanda panahnya nggak bisa naik ke atas. Tunggu sebentar pemirsa. Bukan stem mungkin ini. Nah ini. Oke. Jadi big money itu memulai dari awal. Nah, katakan ini nol ya. Nol ya. Jadi hari demi hari, waktu demi waktu, dia berusaha mengumpulkan kepemilikan. Anda bisa melihat. Ya, terus dia harus bersabar karena ada momen Idul Fitri, kita libur 14 hari. Jadi mereka melakukan akumulasi gambaran seperti ini ya. Dia mendekati 100%. Nah, kembali pernyataan kita. Saya tidak tahu apakah pemirsa ini memilih angka yang mana. Jadi ini, panahnya diabaikan ya. Jadi Anda bisa pilih mana yang lebih mudah menaikkan harga bagi seorang big money ketika big money menguasai 10%, 30, 60, 80, dan 100. Ya tentu yang 80 dan 100. Tapi coba kita belok ke sini ya. Kita simpulkan. Ketika big money itu baru menguasai hanya 10%. Nah, Anda bisa melihat ya. Anda bisa melihat. Ketika dia menguasai 10%. Dan entah karena satu hal tertentu. Big money itu melakukan entry lagi di 10. Di level 150 ya, 10% lagi. Anda bisa melihat bahwa average up-nya itu menjadi 125. Ini cukup besar. Itu sebabnya jawaban ini Anda sudah bisa tahu. Ya, nomor 4 dan nomor 5, bahkan nomor 3 pun sebetulnya sudah cukup bagi seorang big money, lalu big money melakukan kolaborasi atau konspirasi dengan big money lain atau dengan emiten itu sendiri. Nah, ini menarik sekali, tapi nanti kita bahas apa yang terjadi ketika big money melakukan kolaborasi, konspirasi dengan emiten tersebut. Tetapi ini hanya contoh analogi saja. Kita kembali ke topik ini.
Jadi ketika yang bersangkutan menguasai 80%, Anda melihat ini sudah average yang dimiliki total adalah naik 5,56 poin. Kita kembali ke Excel, kembali ke gambar yang semula. Nah, jadi diperlukan berapa hari? Pointernya kita munculkan. Ya, jadi naik. Nah, katakan sampai 80% lah. Ini 80% titiknya ya. Nah, sebetulnya ini kami kasih tulis teks ya. Misalkan 4 bulan ya. Anda harus sabar. Kalimat 4 bulan ini memang kenyataan di contoh yang emiten yang nanti Anda akan dapatkan. Anda bisa perhatikan, ya lebih dari 4 bulan atau kalau yang kita contohkan sesuai dengan data yang kami lihat, itu bukan 4 bulan. Kami koreksi ya. Kita santai dulu, Anda akan mendapatkan edukasi yang sangat penting ya. Kami 8 bulan. Nah, jadi begitu sabarnya seorang big money melakukan akumulasi itu sampai tahunan. Dan Anda sebagai newcomer, pendatang baru ataupun advance, Anda merasa tidak sabar dengan hitungan 3 minggu, 4 minggu. Cobalah ketika Anda kalah dalam hal jumlah capital dibandingkan big money, tetapi Anda menanglah di dalam faktor kesabaran terhadap big money. Atau diartikan big money pun sebetulnya sama-sama dengan tidak sabarnya seperti Anda. Oke, kembali ke judul ini. Begini cara Bandar melakukan buyback diam-diam. Sebetulnya buyback akan dilakukan ketika seorang big money itu sudah melepas distribusi sahamnya. Ya, ini sebagai contoh 80%. Ya. Ketika seorang big money, beberapa big money itu melakukan distribusi sampai betul-betul habis, Anda bisa melihat sampai nol ya, nol lot lah. Apa yang terjadi, pemirsa? Dibutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menaikkan ke angka 80% lagi. Ini saya tulis berbulan-bulan ya. Berbulan-bulan. Jadi Anda bisa melihat ketika distribusi terus terjadi, terus sampai titik nol lot, maka Big Man itu harus membangun sebuah cerita atau sebuah strategi itu mulai dari nol berbulan-bulan. Dan banyak emiten ya yang konsep daripada distribusinya itu tidak habis total, melainkan yang bersangkutan mendistribusi sebagian kecil, mungkin distribusinya hanya segini ya, seginilah ya, katakan 10%, 20% lah. Lalu ini kami ginikan lah supaya menarik ya. Gambarnya tidak rapi, tidak ada masalah. Baru di titik ini yang bersangkutan itu mulai mengakumulasi lagi di harga bawah. Nah, inilah yang kami sebut dengan buyback. Jadi ketika harganya didistribusi itu akan turun mendekati titik support, Big Money itu melakukan buyback kembali. Nah, di video kami yang kemarin dan dua yang kemarin lagi, yang dimaksud video sebelumnya dan dua video sebelumnya, itu kami menggambarkan dengan jelas bagaimana sebuah emiten itu dihempas menuju ARB. Tujuan ARB apa? Supaya terjadi panic selling. 1 hari setelah ARB, Big Money tersebut melakukan pemungutan ulang. Oke, menarik sekali ya. Sekarang mari kita melihat ke ulasan yang berikutnya. Ini kami clear ya. Clear all drawing. Ya, yes. Nah, sudah menjadi hal yang umum ketika saya membahas, saya selalu melihat kepemilikan lembar. Nah, ini kode emitennya adalah H, diakhiri dengan M. Anda bisa screening sendiri. Hanya karena estetika, etika ya kami tidak menampilkan secara ini, kecuali mungkin Anda betul-betul sangat dekat dengan kami. Itu pun ya. Nah, kita bahas sekali ya. Jadi Anda bisa melihat, saya membutuhkan satu gambaran ya, kotak saja. Oke. Nah, di sini sebetulnya terbagi dua bagian, ya lokal atau tanda panah aja. Tanda panah lebih asik ya. Ya, di sini adalah lokal dan ini adalah foreign ya. Cukup bisa melihat ya.
Dan lokal dan foreign ini sebetulnya dibagi dengan beberapa bagian, ada 9 ya. Nah, jadi insurance, mutual fund, pensiun dan sebagainya. Oke, Anda bisa mempelajari nanti di Google Search ya. Nah, di sini akan terlihat jelas bahwa terjadi satu akumulasi yang dilakukan Big Money itu sebanyak 6. Sebelumnya kami bahas dulu ini ya. Ini ada kolom ya. Ini kolom terjadi di akhir November dan ini akhir 3 Oktober sehingga terjadi selisih varian naik atau turun dengan dilambangkan hijau adalah naik kepemilikan, merah adalah berkurang kepemilikan. Nah, di sini pemirsa bisa melihat di sini bahwa terjadi 66% kepemilikan ya di sini ya. Itu dikuasai oleh individu ya. Dan ini corporate. Sekarang individu ini agak cerdik. Kita sudah nggak bisa memastikan individu itu adalah retail karena banyak institusi korporasi atau corporate itu menyamar menggunakan akun individu. Jadi agak susah untuk mendeteksi. Tetapi nanti kita melihat daripada grafik HK di berikutnya. Nah, Anda bisa melihat ya bahwa total free float share dari emiten ini adalah 1,4 miliar lembar ya, terbagi dengan lokal dan asing. Jadi dari gambaran ini Anda bisa melihat ya. Nah, tentang apa tuh free float share, apa tuh non free float share, nanti Anda bisa Google. Yang pasti free float share adalah jumlah lembar yang layak edar atau mungkin jumlah lembar yang bisa diperdagangkan di pasar reguler, negosiasi ataupun tunai ya. Oke, ini kami tutup. Anda dapat pemahaman. Ini kami clear dulu supaya bersih. Oke, pemirsa, kita sekarang masuk ke chart yang ditunggu-tunggu, Broxam Live ya. Nah, ini ada sebuah emiten H dan M, H dan M. Clue-nya Anda bisa mencari harga close tanggal 6 Desember, Jumat ya. Itu 284. Nanti akan Anda temukan emiten apa yang dimaksud. Nah, pemirsa, kita melihat bahwa di gambar tengah ini adalah ini grafik HK. Jadi ketika sebuah sebuah papan, ketika barisan over itu sedikit demi sedikit berkurang, berkurang dan dihabisi, maka harga akan cenderung naik. Nah, kata menghabisi akan lebih mudah ketika big money tersebut sudah menguasai hampir keseluruhan saham yang beredar. Ini Anda melihat, ya. Ataupun gambar ini Anda sepakat bahwa nomor 4 ini adalah yang kami maksud, ya. Kita melihat, ya, di sini tabel ini kami perbesar. Terjadi hajar kanan atau membeli di atas harga pasar itu lebih tinggi berlipat-lipat daripada distribusi atau mereka menjual di bawah harga pasar atau disebut haki. Anda bisa melihat bahwa dalam kurun hanya 1 bulan atau 22 hari kerja ya Anda melihat ya itu sudah terbentuk 450 miliar. Ini nggak boleh saya klik. 450 miliar atau setara dengan 15 juta lot. Padahal sesungguhnya emiten yang dimaksud ini itu sudah distribusi lebih dari 6 bulan yang lalu. Oke, kami lihat di bulan 8 lah. Sebelumnya mungkin kami jelaskan. Ya, jadi Anda melihat bahwa ini 382 juta lot dan sebagainya ya. Itu cukup besar juga, terkumpul 14 ya. Kita mundur ke bulan Agustus lah. Anda bisa melihat bahwa dalam grafik ini tetap terjadi distribusi, eh, saya ulangi, ralat, terjadi akumulasi secara besar-besaran. Dan akumulasi yang terkumpul adalah 1 triliun rupiah. Ingat sekali lagi bahwa Big Money tidak mau rugi, jangankan rugi. Imbang saja tidak mau Big Money harus untung. Kenapa harus untung? Ada poin 1, 2, 3, 4 yang sudah dibahas di video sebelumnya. Atau terkumpul sebanyak 38 juta lot. Jadi bukan angka yang ini. Ya, tetapi coba kita lihat dari sisi harganya. Ya, harganya itu sideways, dia di average up atau markup, dia turun lagi di ini Anda melihat ya, yang saya tunjukkan ini sebetulnya adalah regionnya adalah close. Inilah yang bisa membuat Anda profit. Anda bisa melihat ini dihempas, ya dihempas hingga 266, sempat naik ya, terus dihempas. Anda bisa melihat bagaimana buyback yang dilakukan oleh Big Money di emiten ini. Nah, coba kita cari ya.
ini hempas berapa perbedaan yang terjadi sehingga terjadi pemungutan ulang. Nah, ini kami mungkin bulan 10 ya, kita lihat. Nah, ini adalah OHLC. Kami kecilkan lagi bulan 11 saja. Wah. Nah, Anda bisa melihat di sini ya, terjadi hempasan yang sangat sakit ya. Ketika Anda beli di pucuk, Anda mungkin panik ya, sudah naik 316 terhempas jadi 266. Anda melihat ini adalah ARB, low merah 266, ini 266, harga penutupan 266 bahkan turun ya. Ini yang kami sebut dengan buyback secara diam-diam, secara private. Coba kita lihat berapa HK dan HQ-nya di tanggal tersebut. Ya, wah itu ada keluarga saya suara, enggak apa-apa. Jadi menarik. Nah, pemirsa Anda bisa melihat bahwa di ini terjadi akumulasi 322.000 dan 323. Jadi, wah ini menarik sekali. Jadi Anda sudah punya pemahaman, ya. Anda bisa cari emiten yang di sini. Sekali lagi bukan ajakan membeli juga bukan ajakan menjual. Nah, di grafik ketiga ini juga terjadi frekuensi dan volume yang sangat tinggi sekali. Merah ini secara legend kita lihat ya. Merah ini secara ini nggak ada ini ya. Jadi merah ini adalah frekuensi dan bar yang kotak ini adalah volume. Ya, ada gambaran jelas ya, pemirsa. Nah, sekarang kita melihat seberapa dahsyat, seberapa Anda mungkin bisa melihat bahwa peluang ini peluang untuk entry ataupun exit ataupun hanya edukasi. Anda kita akan masuk ke dalam bentuk video ya, supaya Anda bisa melihat seberapa potensi daripada emiten ini. Nah, ini adalah secara broker summary secara value. Semoga bisa terlihat dengan jelas. Kami menggunakan media player. Ya, broker CP sudah mengakumulasi 30, 40, 50 miliar. Kalau top value-nya Anda bisa melihat di sini 190, 200. Jadi ini dimulai sejak Agustus hingga hari ini. Anda bisa melihat ketika Anda berada di sebuah titik titik entry, ya titik akumulasi dan Anda sabar, Anda akan mendapatkan profit. Jadi artinya bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Coba Anda lihat berapa besar potensi atau mungkin uang yang dikeluarkan oleh big money, 300 miliar. Ini fee belinya sudah 0,2%, fee jualnya 0, oke sudah selesai. Nah, kita melihat bagaimana perbandingan antara harga dan haki dari hari ke hari. Coba kita lihat video ini ya. Semoga ini bisa jelas bagi pemirsa. Media player. Ya, Pak. Saya play. Anda bisa melihat garis hari pertama, ini hanya 6 November ya, sudah leading, memimpin. Nah inilah saya sebut mereka melakukan akumulasi, tapi yang luar biasanya, saya ulangin, akumulasi yang dilakukan tidak membuat harga saham itu melonjak. Nah itu memang strategi daripada big money. Kenapa tidak melonjak? Di video sebelum sudah kita bahas, kita tidak punya cukup waktu untuk membahas ini, mungkin di video berikutnya ya. Nah ini lot day by day, Anda bisa melihat, kami pause ya. Oke, ada pause. Ayo turun. Ya, yang terakhir adalah secara akumulasi kita melihat seberapa signifikan tertinggalnya. Nah, ini summary. Ini mulai 6 November, padahal 8 bulan yang lalu. Ya, kita ulang lagi pemirsa karena sangat menarik supaya Anda punya pemahaman yang jelas. Saya yakin ketika Anda punya kesabaran tinggi, Anda bisa follow the giant dan Anda akan profit di emiten ini. Jadi apa yang kami sampaikan ini bukan sebuah metode yang absolut, ya, juga punya konsekuensi juga. Cuma ini sudah kita minimalkan resikonya.
Dan selama kami masuk di pasar modal dengan menggunakan algoritma ini, kami mendapatkan profit yang secara kontinu. Hanya saja Anda bisa melihat bahwa ini memang bukan semacam saham yang uptrendnya terus-menerus seperti mereka yang price to book value-nya bisa berlipat-lipat, bukan. Ini hanya secondary profit yang mana bisa Anda gunakan sebagai acuan untuk membeli ataupun hanya sebatas edukasi. Nah, demikian pemirsa, kami berharap sekali lagi peran Anda untuk melakukan subscribe, untuk komen agar channel ini bisa bertumbuh. Sekali lagi disclaimer on, ini bukan ajakan kepada pemirsa untuk membeli atau menjual, tetapi ajakan agar kita bisa memanage risiko dan memperbesar take profit dengan edukasi big money buyback secara diam-diam. Sampai ketemu di video berikutnya dan salam cuan sekali lagi, salam dari channel Saham Profitku.